Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatian. Kondisi ini hari buruh sudah mulai bergerak memasuki ke patung Huda. Siap. Masya Allah, bunda-bunda sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Saat saya membuat video ini, harga minyak goreng yang berbahan baku kelapa sawit sedang meroket tak terkendali. Artinya apa? Artinya bahwa hidup di negeri ini kian sulit. Maka saya tak heran belakangan ini di mana-mana muncul demo. Artinya sekarang sedang musim demo. Di mana-mana demo digelar di berbagai daerah yang melibatkan berbagai kalangan. Ada emak-emak, kaum buruh, mahasiswa, nelayan, petani, termasuk rakyat miskin kota dan organisasi keagamaan. Yang menarik kemarin, para pendemo itu membentangkan spanduk menuntut Jokowi mundur. Mundur? Ya, saya pikir sulit untuk dipenuhi oleh rejim Jokowi. Dan menurut saya bahwa Jokowi tidak dirancang untuk mundur. Perlu dicatat itu. Oleh siapa? Ya oleh mereka. Lah mereka itu siapa? Ya mereka itu pengusaha yang merangkap penguasa yang masuk ke wilayah politik, atau penguasa yang merangkap sebagai pengusaha, yaitu bahasa kerennya itu oligarki. Ya meskipun sejatinya bahwa kekuatan Jokowi ini sudah tidak ada, karena dukungan yang ada hanya para penjilat dan buzzer bayaran. Nah, karena itu sulit untuk dipenuhi tuntutan para pendemo agar Jokowi mundur. Meskipun berbagai kalangan atau berbagai pengamat mengatakan bahwa usia kekuasaan Joko itu tidak sampai 2024. Bahkan ada yang beranalisa atau menganalisa secara radikal bahwa Jokowi bakal lengser di awal tahun 2022. Ya kita hanya bisa mengamini aja. Nah, menurut saya selain tidak dirancang untuk mundur, bahwa ada persoalan yang sangat jelimet andai kata Jokowi mundur. Karena kalaupun Jokowi mundur belum tentu menyelesaikan masalah. Alasannya selama kepemimpinannya rejim Jokowi ini banyak menciptakan masalah atau banyak menciptakan persoalan yang tidak mudah diurai dan diselesaikan. Kalaupun bisa diurai dan diselesaikan, itu bisa menyeret kepentingan oligarki. Nah, persoalan apa saja sih? Ya diantaranya itu persoalan pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM berat dalam kasus KM 50 yang lenyapkan atau menghilangkan 6 nyawa syuhada
pelanggaran hukum, misalnya perlakuan hukum terhadap IBHRS adalah sebuah rahasia umum. Terus persoalan apa lagi? Persoalan ekonomi, persoalan ketenaga kerjaan atau buruh, juga persoalan di bidang pertanahan. Yang tidak kalah jelimetnya yaitu persoalan utang luar negeri kita, yaitu terutama kepada Tiongkok atau Cina, yang konon kabarnya sudah mencapai 11.000 triliun. Ditambah persoalan proyek-proyek mangkrak. Ya kan, ada Bandara Kertajati, ada bandara di Purbalingga, Jawa Tengah. Terus yang sangat menarik dan menjadi sorotan pers internasional yaitu mangkraknya proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang bakal menyedot dana APBN. Bayangkan. Jadi kalaupun Joko mundur itu belum tentu menyelesaikan masalah. Ya karena kalau misalkan masalah ini mau diurai dan diselesaikan, pasti akan menyeret-nyeret, akan membawa-bawa oligarki. Nah, mereka ikhlas nggak untuk dibawa-bawa untuk ke dalam persoalan ini? Ya nggak mau. Mereka itu tidak mungkin mau kehilangan kepentingannya di tanah air, yaitu mereka-mereka itu yaitu tadi pengusaha yang penguasa, penguasa yang pengusaha. Dan kita tahu bahwa mereka ini sudah punya alat dan sudah menguasai institusi atau anggota yang bernama TNI dan Polri sebagai alat pemukul yang tidak sepaham dengan rejim Jokowi. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa Jokowi tidak dirancang untuk mundur? Ya, kita tahu perjalanan kekuasaan Jokowi ini dari mulai Solo, diusung ke ibu kota, kemudian duduk di istana. Nah, tak cuma itu, setelah duduk di istana 1 periode, dia diusung lagi menjadi 2 periode. Ya, kita tahu bahwa perjalanan kekuasaan dari Solo sampai ke istana, bahkan 2 periode ini kan diselimuti oleh sebuah kezaliman dan kecurangan. Nah, indikasi lainnya bahwa Jokowi tidak dirancang untuk mundur yaitu setelah periode mereka masih nafsu, masih ngotot untuk mengusung Jokowi 3 periode. Bahkan mereka sudah mewacanakan untuk menjadikan Joko sebagai presiden seumur hidup. Meskipun mereka akan mengutak-atik konstitusi, yaitu mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu alasan saya kenapa Jokowi tidak dirancang untuk mundur, tapi untuk bablas terus. Nah, sampai kapan? Walau alam bisawab. Mungkin itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, juga saudara seiman, yuk kita belanja ke pedagang di pinggir jalan, asongan, dan pedagang keliling. Dengan berbelanja kepada mereka, kita sudah menyelamatkan mereka dari kemiskinan. Seperti kita tahu bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekufuran.